Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasi routing dinamis di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita mulai. Silakan dibuka program aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Yang pertama yaitu kita membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Tambahkan sebuah PC 1, kemudian tambahkan switch 1, kemudian tambahkan router. Hubungkan antara PC 1 dengan switch 1. Kemudian hubungkan antara switch 1 dengan router 1. Jaringan di sini ibaratnya adalah sebagai jaringan di kantor pusat. Pusat. Kemudian tambahkan lagi dua PC, tambahkan dua switch, dan tambahkan sebuah router. Hubungkan antara PC 2 dengan switch 2. Hubungkan antara switch 2 dengan router 2. Di sini ibaratnya adalah sebagai jaringan di kantor cabang 1. Berikutnya tambahkan PC 3. Tambahkan switch 3 dan tambahkan router yang ke-3. Hubungkan antara PC 3 dengan switch 3. Hubungkan antara switch 3 dengan router 3. Di sini ibaratnya adalah sebagai jaringan di kantor cabang 2. Langkah berikutnya, tambahkan PC 4. Kemudian tambahkan switch 4. Kemudian tambahkan router 4. Hubungkan antara PC 4 dengan switch 4. Dan hubungkan antara switch 4 dengan router 4.
Di sini kita ibaratkan sebagai jaringan di kantor cabang ketiga. Bagaimana kita menghubungkan antar jaringan di beberapa kantor cabang tersebut? Maka kita hubungkan antara router 1, router 2, router 3, dan router 4 sehingga setiap kantor tersebut dapat berkomunikasi. Kita tambahkan dulu modul serial di router 1. Tambahkan juga modul serial di router 2. Tambahkan juga modul serial di router 3. Berikutnya tambahkan modul serial di router 4. Kita hubungkan router 1 dengan router 2 dengan menggunakan kabel serial. Hubungkan router 2 dengan router 3 dengan menggunakan kabel serial juga. Hubungkan router 3 dengan router 4 dengan menggunakan kabel serial juga. Terakhir, hubungkan router 1 dengan router 4 dengan menggunakan kabel serial juga. Karena di sini terdiri dari beberapa network address dan beberapa router, atau ibaratnya nanti jika bertambah lagi tambahnya akan lebih baik dan efisien kita nanti mengkonfigurasinya dengan menggunakan router dinamis. Setelah kita membuat topologi, langkah yang kedua yaitu kita menentukan network address. Network akses yang pertama yaitu network akses di kantor pusat, yaitu yang menghubungkan TV 1 dengan router 1. Kita tentukan network address-nya 192.168.1.0/24. Kemudian network akses yang kedua yaitu yang menghubungkan antara router 1 di kantor pusat dengan router 2 di kantor cabang 1. Kita tentukan network address-nya 192.168.0/24. Berikutnya network address yang ketiga yaitu network address di kantor cabang 1 yang menghubungkan TV 2 dengan router 2. Kita tentukan 192.168.3.0/24. Berikutnya yaitu network yang keempat, yaitu yang menghubungkan router 2 dengan router 3. Kita tentukan IP
network address-nya 192.168.4.0/24. Berikutnya network address yang kelima, yaitu network address yang menghubungkan sisi 3 dengan router 3 atau di kantor cabang kedua, yaitu 192.168.5.0/24. Kemudian network address yang keenam, yaitu yang menghubungkan router 3 dengan router 4 dengan network address 192.168.6.0/24. Kemudian network address yang ke-7 atau network address di kantor cabang ketiga, yaitu yang menghubungkan sisi 4 dengan router 4. Network address-nya kita tentukan 192.168.0/24. Yang terakhir yaitu network address 8, yaitu yang menghubungkan antara router 4 dengan router 1, yaitu yang menghubungkan kantor cabang ketiga dengan kantor pusat. Kita tentukan network address-nya 192.168.0/24. Di sini terlihat ada 4 router, kemudian ada 8 network address. Bahkan nanti bisa ditambah lagi kalau ada kantor cabang yang ke 4, 5 dan seterusnya. Maka inilah alasannya kita menggunakan routing dinamis, karena terdiri dari beberapa router dan terdiri dari beberapa network address. Maka akan lebih efisien dan lebih baik kita menggunakan routing dinamis. Langkah ketiga yaitu kita menentukan IP address di setiap network address. Kita tentukan terlebih dahulu IP address di network pertama. Di PC 1 kita tentukan IP address-nya 192.168.1.1/24. Kemudian IP address di FA 0/0 router 1 yaitu 192.168.1.254/24. Setelah itu kita menentukan IP address di network yang kedua, yaitu di interface SE0/0 router 1, yaitu IP address-nya 192.168.2.1/24. Kemudian IP address di SE0/0 di router 2, yaitu 192.168.2.2/24. Berikutnya kita tentukan IP address di network ketiga yang terdiri dari IP address di PC 2, yaitu IP address-nya 192.168.3.1/24. Kemudian IP address di FA 0/0 di router 2, yaitu 192.168.3.254/24. Berikutnya kita tentukan IP address di
network 4 yang terdiri dari interface SE0/1 di router 2. Kita tentukan IP address-nya 192.168.4.1/24. Kemudian IP address di interface SE0/1 di router 3 yaitu 192.168.4.2/24. Berikutnya kita tentukan IP address di network kelima yang terdiri dari IP address divisi 3 yaitu 192.168.5.1/24. Kemudian IP address di interface FA0/2 di router 3 dengan IP 192.168.5.254/24. Kemudian berikutnya kita tentukan IP address di network ke-6 yang terdiri dari IP address di interface SE0/0 di router 3. Kita tentukan IP address-nya 192.168.6.1/24. Kemudian IP address di SE0/0 di router 4 dengan IP 192.168.6.2/24. Berikutnya kita tentukan IP address di network ke-7 yang terdiri dari IP address divisi 4 dengan IP 192.168.7.1/24. Kemudian IP address di interface FA0/0 di router 4 dengan IP address 192.168.7.2/24. Yang terakhir yaitu kita menentukan IP address di network ke-8 yang terdiri dari IP address di interface serial 0/1 di router 4 dengan IP address 192.168.8.1/24. Kemudian IP address di interface serial 0/1 di router 1 dengan IP address 192.168.2/24. Setelah selesai kita menentukan IP address di masing-masing network address, langkah berikutnya adalah kita mengkonfigurasi IP address di setiap device. Kita konfigurasi dulu IP address di setiap komputer. Di PC1, klik PC1, pilih tab desktop, pilih IP configuration. IP address kita masukkan 192.168.1.1. subnet masknya 255.255.255.0. gateway-nya yaitu IP address di
interface FA0/0 di router 1, yaitu 192.168.1.254 dan di close. Berikutnya kita konfigurasi IP address di PC 2. Klik PC 2, pilih tab di stop, pilih IP configuration. Pada bagian IP address kita masukkan IP addressnya, yaitu 192.168.3.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya yaitu IP address di interface FA0/0 di router 2, yaitu 192.168.3.254. Close. Kemudian kita tentukan IP address di PC 3. Klik PC 3, klik di stop, klik IP configuration, IP address ketikkan 192.168.5.1. Subnet mask 255.255.255.0. Gateway-nya yaitu IP address di interface post Ethernet 0/0 di router 3, yaitu 192.168.5.254. Berikutnya kita konfigurasi IP address di PC 4. Klik PC 4, klik tab di stop, klik IP configuration. IP address dimasukkan 192.168.7.1. Subnet mask 255.255.255.0. Gateway-nya yaitu IP address di interface FA0/0 di router 4, yaitu 192.168.7.2. Setelah menentukan atau mengkonfigurasi IP address di setiap PC, kita konfigurasi IP address di setiap router. Kita konfigurasi IP address di router 1 terlebih dahulu. Klik router 1, pilih tab CLI, kemudian enter. Ketikkan enable, enter. Ketikkan configure spasi terminal, enter. Kita konfigurasi terlebih dahulu IP address di interface FA0/0 dengan perintah interface FA0/0, enter. IP spasi address spasi 192.168.1.254 spasi 255.255.255.0, enter. No shutdown, enter. Exit, enter. Setelah itu kita konfigurasi IP address di interface serial 0/0. Ketikkan interface SE0/0, enter. Ketikkan IP spasi address spasi 192.168.2.1 spasi 255.255.255.0, enter. Ketikkan no shutdown, enter. Exit. Yang terakhir kita konfigurasi IP address di serial 0/1. Ketikkan interface SE0/1, enter. Ketikkan IP spasi address spasi 192.168.8.2 spasi 255.255.255.0, enter. Ketikkan no shutdown, ketikkan exit.
selesai untuk konfigurasi IP address di router 1. Berikutnya kita konfigurasi IP address di router 2. Klik router 2, klik tab CLI, enter, ketikkan enable, ketikkan configure spasi terminal, enter. Kita konfigurasi terlebih dahulu IP address di interface SE0/0 dengan perintah interface SE0/0, enter, IP spasi address spasi 192.168.2.2 spasi 255.255.255.0, enter. No shutdown, enter, exit. Setelah itu kita konfigurasi IP address di interface FA0/0 dengan perintah interface FA0/0, enter, IP spasi address spasi 192.168.3.254 spasi 255.255.255.0, enter. No shutdown, enter, exit. Dan terakhir kita konfigurasi IP address di interface SE0/1 dengan perintah interface SE0/1, enter, IP spasi address spasi 192.168.4.1 spasi 255.255.255.0, enter. No shutdown, exit. Berikutnya kita konfigurasi IP address di router 3. Klik router 3, masuk tab CLI, enter, ketikkan enable, enter, ketikkan configure spasi terminal, enter. Kita konfigurasi terlebih dahulu IP address di interface SE0/0 dengan perintah interface SE0/0, enter, IP spasi address spasi 192.168.6.1 spasi 255.255.255.0, enter. No shutdown, exit. Kemudian kita konfigurasi IP address di interface SE0/1 dengan perintah interface SE0/1, enter, IP spasi address spasi 192.168.4.2 spasi 255.255.255.0, enter. No shutdown, enter, exit, enter. Dan terakhir kita konfigurasi IP address di interface FA0/0 dengan perintah interface FA0/0, enter, IP spasi address spasi 192.168.5.254 spasi 255.255.255.0, enter. No shutdown, enter, exit. Yang terakhir kita konfigurasi IP address di router 4. Klik router 4, klik tab CLI, enter, ketikkan enable, enter, ketikkan configure spasi terminal, enter.
kita konfigurasi terlebih dahulu IP address di interface SE0/0 dengan perintah interface SE0/0. Enter. IP address spasi 192.168.6.2 spasi 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Exit. Kemudian kita konfigurasi IP address di interface SE0/1 dengan perintah interface SE0/1. Enter. IP spasi address spasi 192.168.8.1 spasi 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Enter. Exit. Enter. Yang terakhir, kita konfigurasi IP address di interface FA0/0 dengan perintah interface FA0/0. Enter. IP spasi address spasi 192.168.7.2 spasi 255.255.255.0. No shutdown. Enter. Exit. Enter. Kita sudah mengkonfigurasi IP address di setiap PC dan di setiap router. Langkah berikutnya adalah kita mengkonfigurasi routing dinamis. Untuk routing dinamis yang kita gunakan yaitu dengan menggunakan routing dinamis protokol RIP. Kita konfigurasi routing dinamis di router 1 terlebih dahulu. Klik router 1, masuk ke tab CLI, ketikkan enable, konfigur spasi terminal, enter. Kemudian ketikkan router spasi RIP, enter. Ketikkan network spasi directly connected network atau network yang terhubung langsung di router 1, yaitu ada 3, yaitu network 1, network 2, dan network 8. Kita masukkan dulu network 1 yaitu 192.168.1.0. Enter. Kemudian network spasi network yang terhubung kedua yaitu network 2 yaitu 192.168.2.0. Enter. Kemudian ketikkan lagi network yang terhubung langsung yang ketiga yaitu network ke-8 yaitu 192.168.8.0. Enter. Kemudian exit. Berikutnya kita konfigurasi routing dinamis dengan protokol RIP di router 2. Klik router 2, masuk CLI, ketikkan enable, enter. Ketikkan konfigur spasi terminal, enter. Ketikkan router spasi RIP, enter. Ketikkan network spasi network yang terhubung langsung dengan router 2. Kita lihat di sini ada 3 network yang terhubung langsung di router 2, network 2, kemudian network 3, dan network yang ke-4.
Kita masukkan dulu network yang kedua, yaitu 192.168.2.0. Enter. Tekan lagi network yang terhubung langsung berikutnya, yaitu network ketiga, yaitu 192.168.3.0. Ya, tekan lagi network spasi network yang terhubung langsung yang berikutnya, yaitu network 4, yaitu 192.168.4.0. Kita kemudian exit. Berikutnya kita konfigurasi routing dinamis dengan protokol RIP di router 3. Klik router 3, masuk ke tab CLI, ketikkan router spasi RIP, enter. Ketikkan network spasi network yang terhubung langsung dengan router 3. Kita perhatikan router 3, dia terhubung langsung dengan network 4, network 5, dan network 6. Kita masukkan dulu network yang keempat, yaitu 192.168.4.0. Enter. Tekan lagi network spasi network yang terhubung langsung, yaitu network yang kelima, 192.168.5.0. Enter. Berikutnya ketikkan lagi network spasi network yang terhubung langsung berikutnya, yaitu network ke-6, yaitu 192.168.6.0. Enter. Exit. Dan terakhir, kita konfigurasi routing dinamis dengan protokol RIP di router 4. Klik router 4, masuk ke tab CLI, kemudian ketikkan router spasi RIP, enter. Ketikkan network spasi network yang terhubung langsung dengan router 4. Kita perhatikan router 4, dia terhubung langsung dengan network 6, terhubung langsung dengan network 7, dan terhubung langsung dengan network 8. Kita masukkan dulu network ke-6, yaitu 192.168.6.0. Enter. Kemudian ketikkan lagi network spasi network yang terhubung langsung berikutnya, yaitu network 7, yaitu 192.168.7.0. Enter. Kemudian ketikkan lagi network spasi network yang terhubung langsung berikutnya, yaitu network 8, yaitu 192.168.8.0. Enter. Dan exit. Setelah kita mengkonfigurasi router RIP di masing-masing router, berikutnya kita tampilkan konfigurasi dari routing dinamis dengan protokol RIP tersebut. Kita lihat dulu konfigurasi RIP di router 1. Klik router 1, ketikkan perintah show IP route. Di sini terlihat ada simbol R, dan artinya routing yang digunakan adalah routing dengan protokol RIP. Kita lihat juga di router 2. Ketikkan show IP route. Di sini juga terlihat ada simbol R, artinya RIP. Kita lihat juga di router 3. Ketikkan show IP route, enter. Terlihat di tabel routingnya ada simbol R, dan artinya routing yang digunakan adalah dengan menggunakan protokol RIP. Terakhir kita lihat di router 4. Ketikkan show IP route, enter. Terlihat juga di router 4
di tabel routingnya ada simbol R, yang artinya routing yang digunakan adalah routing dinamik dengan protokol RIP. Langkah yang keenam yaitu uji konektivitas. Langkah yang terakhir adalah kita menguji jaringan agar semua PC dapat terhubung antara jaringan di kantor pusat dengan jaringan kantor cabang 1, kantor cabang 2, kantor cabang 3, semua dapat berkomunikasi. Kita uji coba misalnya dari PC 1 menghubungi PC 2, PC 1 di kantor cabang pusat menghubungi PC 2 di kantor cabang 1. Klik PC 1, tap di stop, pilih command prompt, ketikkan ping spasi IP address PC 2 192.168.3.1. Biasanya di sini pertama kali akan agak lama karena dia masih mencari rutenya atau jalurnya. Ini sudah terlihat TTL, artinya antara PC 1 dengan PC 2 bisa terhubung. Kita coba lagi PC 1 menghubungi PC 3 di kantor cabang 2. Ping spasi IP address PC 3 yaitu 192.168.5.1, enter. Terlihat di sini juga TTL, artinya PC 1 dengan PC 3 bisa berkomunikasi. Kita cek lagi PC 1 menghubungi PC 4 di kantor cabang 3. PC 1 kita buka command prompt, ketikkan ping spasi IP address PC 4 itu 192.168.7.1. Di sini juga TTL, artinya antara PC 1 dengan PC 4 sudah bisa terhubung. Contoh lain, kita misalnya PC 2 di kantor cabang 1 menghubungi PC 4 di kantor cabang 3. Klik PC 2, klik di stop, pilih command prompt, ketikkan ping spasi IP address PC 4 192.168.7.1. juga sudah TTL, artinya sudah terhubung. Silakan semuanya diuji coba antar PC. Seharusnya semua PC di masing-masing kantor bisa berhubungan. Kita perhatikan, misalnya PC 1 ingin mengirim pesan ke PC 3 di kantor cabang 2. Dia bisa lewat PC 1 ke router 1, ke router 2, router 3, baru PC 3. Jalur yang kedua dia bisa lewat dari PC 1 ke router 1, ke router 4, router 3, baru PC 3. Jadi ada jalur yang ke kanan dan jalur yang ke bawah. Nah, kemudian jalur mana yang dipilih data ini akan dari PC 1 sampai ke PC 3. Jalurnya yang menentukan adalah routernya, karena kita menggunakan routing dinamis. Untuk melihat jalur yang dipilih dari PC 1 mengirim paket ke PC 3, apakah dia menggunakan jalur ke kanan atau ke bawah, kita bisa menggunakan perintah tracer. Klik PC 1, kemudian dibuka command prompt, ketikkan tracer
spasi IP yang mau dituju, yaitu PC 3 192.168.3 maaf salah, ketikkan tracer spasi IP address yang mau dituju, yaitu PC 3 192.168.5.1. Enter. Di sini terlihat rute atau jalur paket data dari PC 1 ke PC 3. Ternyata dia lewat 192.168.54, itu IP address di router 1. Kemudian 2.2 yaitu IP address di router 2. Kemudian 6.1 yaitu IP address di router 3. Baru ke 5.1 yaitu PC 3. Jadi pakai data dari PC 1 ke PC 3 dia lewat router 1, router 2, router 3 baru ke PC 3. Demikianlah kita sudah mengkonfigurasi routing dinamis dengan protokol RIP di Cisco Packet Tracer. Semoga bisa menambah pengetahuan dan ilmu bagi kita semua. Dalam penyampaian tadi, apabila ada salah kata dan ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Dari saya Gary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.